Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita akan belajar untuk menyimpulkan isi teks eksposisi. Seperti biasa, jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Kita masuk ke dalam kompetensi dasar 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, tujuan kalian mempelajari materi hari ini adalah supaya kalian mampu menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan-gagasan yang dibaca dan didengar. Jadi nanti kalian harus bisa menyimpulkan isi teks eksposisi ya. Lalu bagaimana caranya menyimpulkan isi teks eksposisi? Cara yang pertama adalah kalian harus membaca keseluruhan isi teks tersebut. Langkah yang selanjutnya adalah mencatat gagasan umum tiap paragraf. Langkah yang ketiga adalah menuliskan kesimpulan berdasarkan gagasan-gagasan umum teks. Jadi kuncinya kalian itu harus bisa menemukan gagasan umum tiap paragraf. Nah, gagasan umum itu apa? Nanti kita akan pelajari sesaat lagi. Oke, sekarang perhatikan paragraf berikut ini. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secarik kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Nah, kira-kira gagasan umum dari paragraf di atas adalah, untuk mengetahuinya, untuk mencarinya, tentu kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu gagasan umum. Nah, sebuah paragraf itu memiliki gagasan umum serta juga memiliki gagasan penjelas. Kita akan pelajari masing-masing dari gagasan umum dan gagasan penjelasan. Yang pertama, gagasan umum ini disebut juga gagasan utama atau juga ide pokok. Sama ya antara gagasan umum, gagasan utama, dan ide pokok. Ketika ada yang menyebut gagasan utama, kemudian ada ide pokok, ada gagasan umum, nanti kalian tidak perlu bingung-bingung, itu adalah suatu hal yang sama. Nah, gagasan umum ini adalah dasar dari pengembangan sebuah paragraf, atau bisa disebut juga inti dari sebuah paragraf. Gagasan umum ini adalah hal paling penting dari sebuah paragraf. Nah, gagasan penjelas itu apa? Gagasan penjelas ini disebut juga gagasan pendukung. Gagasan penjelas ini berfungsi untuk mendukung gagasan umum atau gagasan utama atau ide pokok. Nah, disebut juga gagasan khusus. Kenapa? Karena tadi di gagasan umum itu sifatnya masih umum, jadi perlu penjelasan. Nah, penjelasannya itu yang berada di gagasan khusus, disebut juga gagasan khusus. Nah, gagasan penjelas ini tentu saja dikembangkan berdasarkan gagasan umum karena dia sebagai pendukung gagasan umum serta mengkhususkan dari gagasan umum. Atau bisa juga disebut bahwa gagasan penjelas ini adalah penjabaran dari gagasan umum. Jadi sudah lebih jelas ya tentang gagasan umum dan gagasan penjelas. Intinya gagasan umum itu adalah hal paling penting, inti dari sebuah paragraf, dan gagasan penjelas itu menjelaskan dari gagasan umum. Oke,
Nah, untuk mencari gagasan utama, terlebih dahulu kita harus menemukan kalimat utama. Apa hubungan gagasan utama dengan kalimat utama? Gagasan utama itu ada di dalam kalimat utama, atau bisa juga disebut kalimat utama itu berarti mengandung gagasan utama. Ibaratnya sebuah bangunan, kalimat utama itu adalah rumahnya, sementara di dalamnya penghuninya adalah gagasan utama. Jadi untuk menemukan gagasan utama, kalian cari dulu kalimat utamanya. Ya, cari dulu kalimat utamanya, cari dulu rumahnya, baru setelah itu kalian bisa bertemu dengan penghuninya. Gagasan utamanya, ingat ya, gagasan itu berarti ide atau pikiran dari kita. Jadi ketika kita mempunyai sebuah gagasan, punya ide yang berwujud masih di dalam kepala, masih di otak kita. Nah, ketika kita tuliskan, maka dia akan berwujud menjadi kalimat utama. Oke, sampai sini sudah paham ya? Jangan lupa bahwa gagasan utama ada di dalam kalimat utama. Sedangkan kalimat utama berarti di dalamnya mengandung gagasan utama. Oke. Sekarang kita akan menentukan dari paragraf yang tadi sudah dibacakan di depan, kita akan mencari tahu manakah kalimat utamanya. Paragraf tersebut terdiri dari 4 kalimat. Nah, sekarang diperhatikan di antara kalimat-kalimat tersebut mana yang merupakan kalimat utamanya, kalimat yang paling penting, atau kalimat yang masih bersifat umum. Di antara keempat kalimat tersebut, manakah yang kalimat utamanya? Oke, betul sekali, kalimat yang masih umum atau kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yang ini ya. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Karena ini adalah kalimat utama, maka kalimat-kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Kalimat kedua ini menjelaskan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Kenapa disebut sembarangan? Di sini dijelaskan. Ada secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, kemudian sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu, ada lagi selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Nah, sampah-sampah tersebut berkolaborasi dengan sampah-sampah dari warga yang lainnya. Kemudian paragraf yang ketiga juga masih berisi penjelasan dari kalimat yang pertama. Sampah itu bergabung sampai akhirnya memacetkan saluran air, meluap dan banjir. Begitupun kalimat keempat ini berisi penjelasan ke kalimat yang sebelumnya. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Oke, sudah lebih jelas ya? Nah, karena tadi kita sudah menemukan kalimat utamanya, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Nah, gagasan utama dari kalimat tersebut kita bisa menentukan sekarang. Nah, gagasan utamanya adalah membuang sampah sembarangan menyebabkan kerusakan jalan dan banjir. Inti dari paragraf tersebut adalah membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan kerusakan jalan dan banjir. Sekarang kita akan mencoba mencari kalimat utama, kemudian kita akan menentukan gagasan utama dari paragraf berikut ini. Silakan kalian baca paragrafnya. Sudah kalian baca? Kalian tentukan terlebih dahulu mana kalimat utamanya. Kalimat yang paling umum dari paragraf tersebut adalah, oke, betul sekali. Yang paling utama adalah kalimat yang pertama.
utama atau yang masih umum adalah kalimat yang pertama, yang ini ya. Sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna, bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Ini adalah kalimat yang paling umum, kalimat utamanya. Sementara kalimat-kalimat yang lain hanya sebagai penjelas, menjelaskan sampah merupakan sumber daya dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Ini masih menjelaskan kalimat yang pertama. Kemudian kalimat berikutnya, apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat Tangerang bisa dijadikan contoh. Ini menjelaskan dengan contohnya. Kemudian warga setempat berhasil mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Ini juga masih menjelaskan dari kalimat yang utama. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utamanya, kita bisa menentukan gagasan utamanya, inti dari kalimat utama tersebut. Gagasan utamanya adalah sampah bisa dijadikan sumber pendapatan. Oke, ini adalah gagasan utama dari paragraf tersebut. Sekarang kita ke paragraf yang lain, kita tentukan lagi mana gagasan utamanya. Silakan dibaca. Oke, paragraf yang kedua ini, manakah kalimat utamanya? Ya, betul sekali, kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Masih sama seperti paragraf sebelumnya, di sini juga kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Kalimatnya adalah contoh lain, yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kali Abang, Kota Bekasi. Ini adalah kalimat utamanya. Kalimat berikutnya berisi penjelasan-penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan warga Kali Abang. Nah, apa saja yang mereka lakukan? Nih, warga serta pengurus RW setempat melakukan pengolahan sampah di lingkungan. Kemudian dijelaskan lagi di kalimat berikutnya, sampah dapur atau sampah rumah diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh warga Kali Abang. Kalimat-kalimat berikutnya juga seperti itu, masih berisi penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan oleh warga Kali Abang, Kota Bekasi. Nah, karena kita sudah menemukan kalimat utamanya, sekarang kita menentukan gagasan utamanya. Apakah gagasan utama dari paragraf tersebut? Gagasan utamanya adalah kegiatan warga Kali Abang, Kota Bekasi. Itu intinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, paragraf berikutnya silakan dibaca lagi, tentukan kalimat utamanya dan gagasan utamanya. Gagasan utamanya adalah berada di kalimat utama. Kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengolahan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga. Ini adalah kalimat utamanya. Kalimat berikutnya adalah penjelasan dari kalimat utama tersebut. Lalu gagasan utamanya adalah pengolahan sampah melibatkan masyarakat. Itu gagasan utama dari paragraf tersebut. Nah, sampai sini sudah lebih paham kan tentang gagasan utama dan kalimat utama? Nah, untuk paragraf berikutnya silakan coba kalian latihan sendiri, tentukan kalimat utamanya dan temukan gagasan utamanya. Silakan kalian catat di buku kalimat utamanya dan gagasan utamanya. Oke, setelah tadi kalian mencari tahu tentang kalimat utama, kemudian gagasan utama itu apa, sekarang coba kalian tahu tentang paragraf induktif dan deduktif itu apa. Silakan kalian cari dari berbagai sumber tentang kedua jenis paragraf tersebut dan kalian tulis di buku catatan kalian.
anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.